Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pekan ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan doa. Untuk pujian awal doa bersama silakan dilakukan di dalam kelompok kecil atau di dalam keluarga. Saya akan memimpin renungannya. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap cinta kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu pengasih, Tuhan begitu penyayang. Yang dalam kebesaran Tuhan, Tuhan berkenan merangkul kami dalam setiap musim kehidupan kami. Pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami supaya kami dapat melaksanakannya di tengah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 22 ayat 42a. Injil Lukas pasal 22 ayat 42b, maaf. Injil Lukas pasal 22 ayat 42b. Yang berbunyi demikian. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki persekutuan doa. Jika minggu lalu PA, maka minggu ini adalah PD. Nah, ada begitu banyak jenis doa jika dikelompokkan berdasarkan isinya. Ada doa syukur, ada doa permohonan, ada doa syafaat, ada doa penyembahan kepada Tuhan. Nah, salah satu yang dekat dengan kehidupan manusia, yang sangat familiar dan walaupun demikian agak sulit dilakukan adalah doa penyerahan. Nah, ada sebuah cerita ini berdasarkan kumpulan ilustrasi bijak. Ada cerita seorang ratu yang memiliki anak gadis yang cantik. Nah, anak gadis ini tiba-tiba pada suatu hari jatuh sakit. Maka ratu tadi mengumpulkan seluruh tabib atau dokter di seluruh penjuru negeri itu untuk menyembuhkan si anak gadis yang sakit ini. Sembari menunggu hasil dari proses pemulihan yang diupayakan oleh para dokter dan tabib, ratu ini berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah anakku, semoga sentuhanmu menyembuhkannya dan membuat anakku bisa pulih kembali. Jadi ia setiap hari, setiap waktu dia berdoa memohon kepada Tuhan dengan menangis, dengan meratap supaya anaknya bisa sembuh kembali. Semua orang berusaha, jadi dia para tabib, para dokter berusaha, ibunya tadi si ratu juga berdoa, tapi anak ini tidak kunjung sembuh. Jadi masih tetap sakit, tidak berdaya. Lalu datanglah seorang yang suci dan kudus ke istana. Orang yang terkenal suci, kudus, bijaksana begitu. Ia datang kepada ratu dan dia menyarankan kepada ratu, coba ratu berdoa, sebuah doa yang manjur. Jadi biasanya ketika doa ini dilakukan akan ada efek manjurnya. Lalu ratu ini tertarik, doa apa itu kira-kira? Lalu si orang, nggak tahu ya bapak atau ibu, si orang suci dan kudus itu bilang, coba berdoa penyerahan. Lalu si ratu terkejut, apa itu doa penyerahan? Jawabnya, penyerahan artinya Anda menyerahkan anak kepada Tuhan sepenuhnya, sebab anak Anda adalah milik Tuhan dan apa yang terjadi semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Awalnya ratu ini menolak karena berarti kalau saya berdoa penyerahan, berarti saya menghantarkan anak saya kepada Tuhan. Apa sudah menyerah gitu ketika doa itu doa penyerahan ya? Apakah berarti saya sudah menyerah untuk mengupayakan, untuk mengusahakan
untuk meraih kesembuhan bagi anaknya. Ya walaupun sebenarnya para tabib dan dokter juga sudah angkat tangan karena nggak bisa menyembuhkan. Dan anak itu lama-lama semakin memburuk hingga pada satu waktu ratu ini berdoa pada Tuhan. Tuhan, anak ini memang adalah darah dagingku, tetapi bukan milikku. Ia milikmu sepenuhnya. Aku menyerahkan dia kepadamu, terjadilah sesuai dengan kehendak. Dengan sekuat tenaga, ratu ini berdoa terus-menerus melakukan doa penyerahan. Jadi bukan ia menyerah, tapi ya dia berserah. Beda ya, menyerah dan menyerah itu berarti sudahlah tidak mau lagi. Tapi kalau berserah ya sudah, kan ya sudah, tapi sudah apa saja yang menjadi kehendak Tuhan, beda nada aja sih. Apa saja yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terjadi. Tapi tetap berusaha. Dan pada akhirnya si ratu ini tertidur, kemudian dia bermimpi anaknya sedang tersenyum dan melambaikan tangan kepada sang ratu. Tapi cerita ini tidak menceritakan akhirnya anaknya gimana, sembuh atau meninggal, tidak diceritakan. Ya sama seperti banyak cerita-cerita ya, ceritanya ditinggalkan menggantung begitu saja, tergantung interpretasi dari pembacanya. Nah inilah doa penyerahan. Ada kalimat penutup yang dituliskan dalam kisah tadi sebagai pesan, tulisannya begini. Semua doa sesungguhnya dijawab oleh Tuhan. Tetapi jawaban dari Tuhan bukan terletak pada dikabulkannya doa kita, melainkan cara kita menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Ini menarik ya. Jadi ketika penutupnya mengatakan bahwa sebenarnya jawaban Tuhan itu bukan ditolok ukur. Ya bukan berdasarkan apakah dikabulkan atau enggak. Jadi kalau dikabulkan pasti dijawab, kalau enggak dikabulkan enggak dijawab, enggak begitu. Tapi jawaban Tuhan adalah bagaimana kita bisa menerima apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Itu jawaban Tuhan. Nah, ini juga yang saat itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pada malam sebelum ia ditangkap, sisi manusianya kan karena Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh manusia, Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan. Jadi sisi manusianya itu memberikan respons yang khawatir, gelisah, takut ya, karena kan yang akan dihadapi itu mengerikan gitu ya. Jadi sisi manusianya ya kalau bisa kalau mungkin ya kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan dalam doanya juga, bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendakmu lah yang terjadi. Saat itu di titik akhir, menjelang titik akhir kehidupannya sebagai manusia, Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Walaupun seandainya boleh, ya nggak usah terjadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak. Ada keinginan yang berbeda, tapi kalau Tuhan punya keputusan yang lain, ya ikut kehendak Tuhan. Saya punya keinginan ini, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan pasti tahu yang terbaik. Nah inilah doa penyerahan. Nah sekarang yang perlu kita rumuskan adalah seberapa sering ya kita berdoa kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Jadi berapa sering kita dalam doa-doa kita tuh kita mengatakan hal itu. Ya sudahlah, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Nah ini ketika Tuhan menjawab, bagaimana respons kita? Apakah kita menjadi marah, menjadi sedih, kecewa, atau kemudian kita menerima, oh ya sudah, ini memang kehendak Tuhan. Nah doa penyerahan ini rupanya membutuhkan sebuah proses yang proses hati manusia. Saya akan menutupnya dengan sebuah sharing. Saya pernah menginginkan sesuatu yang benar-benar saya benar-benar ingin. Jadi doanya itu mulai dari Tuhan, saya pengen ini, saya pengen ini. Bertahun-tahun saya doa yang sama hingga pada akhirnya saya sadar, kok Tuhan itu tidak memberikan jawaban seperti yang saya mau, tidak ada pertanda apa-apa. Akhirnya pada satu waktu di tengah semuanya itu saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tahu benar saya ingin sekali ini, tapi sekarang biar kehendak Tuhan saja yang terjadi, jangan kehendak saya. Dan setelah beberapa saat itu
jawaban itu rupanya jelas di hadapan saya bahwa yang saya inginkan itu tidak seturut kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saat ini berdoa, bergumul tentang sesuatu apapun itu, mari coba kita serahkan kepada Tuhan dalam doa penyerahan. Karena barangkali yang kita pegang erat-erat itu sebenarnya bukan yang terbaik bagi kita. Yang kita kejar kencang-kencang itu jangan-jangan bukan yang terbaik bagi kita. Jadi mari meneladani Tuhan Yesus yang menyerahkan seluruh hidup dan keinginannya kepada kita. Ya, kita akan merenungkan bagaimana kita menyerahkan hidup kita di dalam doa dengan bersama-sama menyanyikan berserah kepada Yesus, dan nanti doa penutupnya akan dilakukan secara pribadi atau secara komunal di dalam kelompok kecilnya. Jadi selamat merenungkan cinta kasih Tuhan, selamat bersama-sama berdoa bagi bangsa ini, bagi dunia ini, bagi gereja, bagi siapapun yang ingin Bapak Ibu doakan. Selamat menyerahkan seluruh kehidupan juga kepada Tuhan. Mari menyanyikan Kidung Jemaat 364, Kidung Jemaat 364, berserah kepada Tuhan. Berserah